Ada yang namanya Intan hadir? Hadir Intan? Oke, bebasin, release yourself. Intan, ya, bebasin, release yourself. Ya, kamu ntar nggak bakal happy. Sampai punya anak masih mikirin perbuatan orang lain. Nggak boleh. Tidak ada perbuatan orang lain. Tidak ada perbuatan para ustazah. Tidak ada perbuatan TPPA. Tidak ada perbuatan Darul Quran. Tidak ada perbuatan siapapun. Semua adalah perbuatan Allah. Mau nyari keadilan, cari di atas sejadah. Gitu ya. Bebasin, release. Ya, hari ini bebas ya. Bebas semua? Bebas. Saya udah baca WA-nya. Ya, bebas Pak, bebasin Pak. Nggak ada urusan kita sama orang. Nggak ada urusan kita sama orang, nggak ada urusan. Gara-gara dia nih, nggak ada urusan. Emang siapa dia? Siapa tahu dia cuma dipilih Allah. Dari sekian orang, dia dipilih sama Allah. Ya. Dipilih sama Allah. Buat apa? Buat nipu kita, buat mukul kita, buat ngegebuk kita, buat nyakitin kita. Tujuan Allah apa? Buat lo naik. Tapi yang lo pikirin bukan Allah, yang lo pikirin perbuatan dia mulu. Jangan, kita nggak bebas-bebas. Nah, satu, ya, release, bebasin aja udah, pelongin aja, ya, pelongin aja udah. Kalau dari pelongin tuh, caranya ngepelongin kita jangan ngelihat perbuatan orang, ya, kita ngelihat perbuatan Allah aja. Imma itu khairan, imma itu syarran, imma itu perbuatan baik atau itu perbuatan buruk. Kapan hikmah itu akan dikasih sama Allah? Hikmah itu akan dikasih sama Allah manakala kita tasliman, manakala kita menerima. Oh iya deh, makasih ya Allah. Habis itu dibuka dah, oh ini nih hikmahnya gitu. Yang kedua, jadi ada orang ngadu nih sama saya, begini begitu. Sepenuh-penuhnya ceritanya tentang orang mulu, nggak ada cerita tentang dirinya. Nah, sebaik-baiknya cerita tentang dirinya gitu. Nah, punya tetangga, blow on banget tuh tetangga. Sewot mulu bawaannya, baperan, gak punya perasaan, sakit apa segala macam di kita hati gitu. Kenapa? Karena yang dilihat tetangga. Nah, begitu kita ngeliat, Masya Allah, siapa yang bikin tetangga ngomong begitu? Allah. Siapa yang bikin tuh tetangga nyakitin kita? Allah. Hah? Enteng udah. Yang kedua, resep supaya kita bebas nih hati. Bebas gitu dari semua perasaan. Manakala kita bisa ngelihat kebaikan orang. Gitu. Ini ada satu ustazah nih jelek banget nih sama saya. Masa nggak ngeliat yang 9 gitu. Ini nih pimpinan dakwah nih, Jamil nih, brengsek nih. Masa Tarmizi nggak bagus, masa Sani nggak bagus, masa Yusuf Mansur nggak bagus. Yusuf Mansur nih justru nih biangnya. Masa istrinya Yusuf Mansur nggak bagus. Pokoknya lihat aja yang baik gitu. Ya, lihat ya, setel matanya. Kalau matanya nggak disetel, nanti kita nggak akan terlatih. Umur 20 kita yang ngelihat kejelekan orang, 21 masih jelek orang, 22, 23, 30, 35, 40, paling sampai 70 lu masih ngeliat keburukan orang mulu. Nah, situ ya Intan masih ucuk-ucuk masih di situ. Nah, kalau spektrumnya Indonesia gimana? Nggak bisa tidur loh. Orang yang jahatnya lebih banyak, orang yang buruknya lebih banyak, orang yang nyebelinnya lebih banyak. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu. Kayak saya begitu, namanya di Instagram ada aja yang nyeletuk bundeng gitu. Alah Ustadz abal-abal gitu. Ya gue bilang, gue jawab aja, emang gue demen bala-bala gitu. Enjoy kan? Kan nggak pernah saya kemudian di Instagram, di Facebook ya, perbuatan buruk orang kemudian menjadikan kita kalap. Ya, namanya teman ada enak, ada yang nggak enak. Kalau lo mau terima teman yang enak, lo mesti mau terima teman yang nggak enak. Kenapa? Itu bumbu. Hidup namanya itu hidup. Namanya orang hidup. Orang hidup mah namanya mesti nerima. Yang nggak enak-enak itu terima. Ya kalau nggak jadi nasi goreng. Kenapa nasi goreng gimana ceritanya? Ada yang pahit, ada yang pedas, ya nggak? Hah? Ada yang mana rasanya apa lagi? Asin. Hah? Diaduk-aduk lagi. Ya, tapi habis itu jadinya gimana? Enak, nasi goreng, ya nggak? 12.000 ya kan? Piring. Satu, apa tadi? Lupain aja. Sebab itu Allah aja yang kita lihat. Yang kedua, kita lihat yang baiknya aja. Contoh, makasih ya Ustadz, akhirnya saya bisa di Darul Quran. Biar kata sehari, misalnya kita masih belum bisa pakai kata-kata. Jadi judulnya masih biar kata sehari.
Nggak apa-apa. Biar kata seminggu, biar kata 7 minggu, biar kata 7 bulan. Jangan begini nih, saya udah 7 bulan di DKI ternyata. Jangan begitu. Namanya nggak bisa ngeliat yang kebaikan. Nggak semua orang dikasih nginep. Apalagi waktu datang kita nggak nanya-nanya siapa lu, mana bapak lu, mana emak lu, mana duitnya, mana sertifikatnya, mana jaminannya, nggak ada. Masuk aja. Maka yang begitu tuh dilihat sehingga ngalah-ngalahin gitu loh. Ente kesel sama emak ente, inget aja dia yang ngelahirin ente, udah nggak bisa sebel kita. Nggak bisa lu sebel, biar gimana nggak bisa sebel. Betul nggak? Tapi Ustadz, aduh mak kita dari pagi sampai pagi nyebelin. Ya tapi kan lu jadi ada. Udah inget itu aja udah. Inget itu aja udah. Insya Allah kalau begitu kita berteman panjang. Kenapa? Karena nanti kita pindah ketemu lagi yang begitu. Pindah lagi ketemu lagi yang begitu. Pindah lagi ketemu lagi begitu. Lah kapan kita latihannya? Pak Ustadz aneh mau cerita nih. Begitu kata seseorang. Ya silakan mau cerita apa? Tahun 95. Masya Allah 95 sekarang 2017 bu gitu. Dari ceritanya nih dia udah gembol masalah dari 95. Lah kan rugi banget cerita. Yang diceritain pada mati pak. Rugi nggak? Rugi. Ya kalau situ nggak bisa ngebebasin pikiran situ bakal di penjara sama situ punya pikiran. Suwek namanya. Ya, sial namanya. Lah orang lain udah pada lupa, dia udah buat jahat sama lu, dia udah lupa. Lu masih ingat perbuatan dia gitu. Gitu. Ini yang terakhir yang ketiga. Berdoa apa? Berdoa supaya punya hati lapang. Ya saya di awal-awal dulu ngedawamin yang izin Allah nih ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu 100 kali sehari. Kenapa? Pengen punya hati yang lapang gua gitu. Kita diinjak nih, gendeng, lu mesti bayar nih pego. Iya, gua bayar. Nih kita nyuruh bayar bingung. Lah kok Ustadz nggak ngelawan? Nah emang yang ngomong siapa? Allah aja. Tapi bener lu ya bayar lu ya? Iya gue bayar. Jadi nggak ada apa gitu? Ada kan lu nyuruh bayar, itu gue bayar aja. Iya udah dah. Kapan lu bayar? Ya tahu, gue doa dulu lah. Enggak tuh saya nggak berontak. Ini bukan kesalahan saya, ini bukan urusan saya. Gue nggak ada gue. Terima aja gue, lapang dada aja udah. Lagi emang sejago apa sih dia? Bisa ngambil duit saya emang sejauh ke apa dia? Kalau emang itu bener juga emang saya makan duit dia, hah? Kita ingin minta ampun aja sama Allah udah. Enggak saya emang nggak ngelawang-lawan. Enteng aja udah, alhamdulillah enteng. Atau orang bilang, lah ente kalau nggak ngelawan diinjak melulu. Enggak kan? Bapak lihat saya naik mulu malah. Ih coba, yang tahu teman-teman dekat saya nih, tahu kan kita diinjak mulu. Kan kata orang kalau ente ngelawan apa? Nerima mulu tuh diinjak terus. Enggak tuh. Gue malah naik terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cara paling gampang naik, Pak. Paling gampang naik. Gampang banget. Lu kelip aja udah. Naik dah tuh. Doa tuh, Rabbi syrah li sadri. Minta sama Allah supaya lapang hatinya. Seluas apa coba? Seluas apa? Seluas lapangan bola. Masih sempit tuh. Seluas apa coba? Seluas samudra, masih sempit juga bos. Ada tepiannya tuh samudra. Seluas apa? Seluas rahmat Allah. Cakep dah. Cakep. Beres ya? Nggak perlu ngadep Tan. Lu gua baca WA lu. Ya. Lagian kayak hidup hujan melulu apa? Hidup memang hujan melulu apa? Hujan paling tuh 2 jam sih. Dan hujannya udah lewat. Tadi saya bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya bu, punya cerita begini tahun 95. Aduh gue udah puyeng tuh dengerin. 95 ya elah. Nggak cakep pak. Bapak cerita masalah tahun 2016 udah nggak cakep. Namanya lu nggak move on. Yeah, move on dong. Kalau bisa kita terima kasih tuh sama yang begitu-gitu, ya kan? Ada satu nih juara olimpiade. Oh dia jadi juara olimpiade karena satu orang, perkaranya satu orang. Kenapa orang itu perempuan paling cakep di sekolahnya. Terus ngeledekin dia. Ngeledekin dia. Di saat orang pada nyari pasangan buat dansa gitu ceritanya. Hah? Ini perempuan yang paling cakep datengin nih orang yang paling gendut. Orang yang paling gemuk.
di sekolahan itu. I choose you katanya. Saya pilih kamu sebagai mitra joget saya, mitra dansa saya. Gitu. Party gitu. Dia bingung. Wah, blessing dia bilang. Oh, ini anugerah, karunia. Oh, happy. Nggak taunya dipermalukan. Coba kalau dia nggak move on, nggak jadi juara olimpiade tuh bos. Dia move on bos. Disikat betul tuh. Wah, dia naik, dia latihan. Akhirnya badannya atletis bos kayak saya. Amin apa? Kan gue lagi berjuang, gue nggak makan tuh. Makan jus tuh. Iya, gue lagi berjuang nih biar perutnya rata lagi ya. Subhanallah, ya kan? Lu buncit lu, terus emang kita mesti marah? Justru dia bagus dong. Kita perlu hinaan yang kayak begitu lagi supaya kita lari gitu loh. Jangan, dia ngatain gue bunyat. Elah cengeng amat jadi orang sih. Saya tuh paling gak demen pak, apalagi bekas orang saya. Apalagi masih ada aja di orang saya. Terus cengeng, nggak demen banget. Nggak demen bener saya. Kagak demen sekali, nggak demen bener-bener nggak demen. Nah karena nggak demen tuh gue hadiahin begini, gue sebut namanya biar dia naik, naik terus. Kenapa? Terbaik tuh disebut paling saya pada tunjuk-tunjuk di majelis, ditunjuk-tunjuk. Nih dia nih orangnya gitu. Gila nggak? Kita sampai gemeter bibir. Tapi kita balikin, besok nih, ya ini pak orangnya. Kan be, coba look, lihat, paham nggak? Look, lihat, listen, dengar. Ini orangnya nih, gitu ya. Perhatikan. Sekian belas tahun kemudian, ini dia orangnya. Beda nggak? Coba kalau gue nggak diomongin, gue nggak ditunjuk, nggak jadi. Bisa jadi gitu. Ustaz, apa? Dari 3 tahun yang lalu, aduh udah malas denger. Ngomongnya gimana? Ngomongnya ke depan. Ustaz, tanggal berapa ya? Tanggal berapa aja deh, Tat? Lu mau ngomong apaan? Tat, bulan Februari nih, Tat, 2018, tanggal 10. Ada waktu gak? Gitu ngomongnya daripada Ustaz utang saya banyak banget. Nggak seru ngomongnya, nggak seru gitu loh. Kemarin Pak, ada satu orang, Rizka namanya. Kalau dia kagak bayar utang, masuk penjara lagi. Padahal baru 6 tahun keluar. Jadi 6 tahun di penjara, terus keluar. Cuman dia masalahnya belum pada beres. Habis itu pada diancam lagi, kalau nggak bayar masuk lagi gitu. Oh, stres. Dan saya dengerin omongan dia. Satu kalimat dia begini. Subhanallahnya Ustadz, saya ada di dalam, tapi anak-anak saya itu pada pinter. Anak-anak saya pada jadi. Ada yang juara Paskibra, juara Teladan Jawa Barat, begini begitu. Nah, itu kan dia udah mulai kelihatan bisa ngomong yang baik tuh. Nah, udah berhenti di situ, jangan ngomongin jelek-jelek, ngomong baik aja udah. Subhanallah Pak, begitu dimotivasi, pencong lagi tuh orang, pencong lagi. Di target minggu ini gitu ya, misalkan Jumat atau Sabtu, besok terakhir misalkan, dia langsung telepon ke orang-orang itu, Pak saya nggak bisa bayar, kalau emang mau masukin saya sekarang aja. Kan jagoan Pak. Tadinya takut, sekarang malah dia dobrak semua. Nah, emang ngapain ini jadi pada mau masuk begini? Ya saya mau ngapalin Quran di dalam Pak. Subhanallah. Terus saya bilang, Rizka, begini cara ngomongnya. Ketemu gue begini ngomongnya. Assalamualaikum Ustaz. Lain kan? Terus kalau bisa energinya jadi buku. Kalau energi jadi buku, WA-nya nggak dihapus orang. Karena jadi buku. Kan sayang kita ngadu sama orang mah, kagak jadi buku. Tulis aja di buku. Ustadz. Si Rizka diem dengerin. Tat, saya udah selesai selama 3 tahun nih penjara yang kedua. Udah ngapal Quran. Tat, ini Quran, tolong tes saya. Masya Allah gitu Tat. Iya gitu. Masya Allah. Iya. Coba jajal. Jajal tuh, mari ketemu saya di TV One. Assalamualaikum Ustaz. Ceritanya tahun 2021.
Kan asik Pak ceritanya, 2021. Selama 6 tahun saya di dalam, udah lewat juga. Mendingan ngomong aja ke depan gitu. Terus saya bilang lagi sama dia, gini ngomongnya, Ustadz, lagi bangun masjid di mana nih? Saya ada duit 2 miliar. Nyengir tuh orang, 2 miliar yang ini aja belum bayar. Ngomong dulu. Terus dia ngomong tuh, Ustadz, saya ada amplop nih, isinya cek tunai 2 miliar. Tolong bagiin ya. Nah, ngomongnya begitu tuh yang membangkitkan harapan. Dari dulu nih saya ketika di bawah nih ngomongnya apa coba? Nanti gue bangun pesantren, atau gue bangun perusahaan, atau gue bikin hotel, nanti gue begini, gue begitu, begitu. Itu jadi kita apa ya? Ada harapan gitu loh. Kita nggak ngomongin masalah orang, nggak ngomongin perbuatan orang.